بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam Kitabul Jami' bab al-birr was-silah, hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kabairi syatmur rajuli walidayhi qila wa hal yasubbu ar-rajulu walidayhi qala na'am yasubbu abar rajul fayasubbu ar-rajulu abah wa yasubbu ummah fayasubbu ummah muttafaqun alaih. Termasuk dosa besar Rasulullah sebutkan ketika seseorang mencela kedua orang tuanya. Beliau pun ditanya, apakah mungkin seorang anak mencela kedua orang tuanya? Jawab beliau, iya. Dengan dia mencela bapak orang lain, orang itu pun mencela bapaknya. Dia mencela ibunya, orang itu pun membalas mencela ibunya. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini seperti yang telah lalu tentang hak walidain, hak kedua orang tua, yang mana kewajiban setiap anak untuk berbakti dan berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka, baik dengan kata-kata ataupun perbuatan, dan menjadi termasuk dosa besar yang terbesar setelah syirik kepada Allah adalah kedurhakaan dan perbuatan jelek kepada kedua orang tua. Allah telah sebutkan dalam Quran, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kalian katakan pada keduanya uff, jangan pula kalian membentak keduanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menafsirkan di dalam hadis bahwa mencela kedua orang tua termasuk mencela kepada orang tua walaupun secara tidak langsung. Dengan dia mencela bapak orang atau ibu orang dan orang itu membalas mencela bapak dan ibunya, sehingga dia sebagai penyebab kedua orang tuanya dicela, dan itu dicap atau dihukumi sebagai pencelaan atau celaan dia kepada orang tuanya karena dia sebagai penyebabnya, maka disandarkan kepada dia perbuatan celaan itu. Hadis yang mulia ini, kata Imam Ibn Battal rahimahullah, pokok penting dalam kaidah syariat saddud dzara'i',
menutup segala pintu, segala jalan yang mengarah kepada kejelekan, menutup segala cara atau segala jalan yang akan mengarah kepada yang haram, sehingga orang yang perbuatannya atau ucapannya mengarahkan kepada suatu yang haram, maka ucapan dan perbuatan dia itu haram, walaupun dia tidak bermaksud dan tidak menginginkan itu. Walaupun dia tidak bermaksud, sama sekali tidak ada dalam niatan dia. Makanya ditanya oleh sahabat, apa ada mungkin seorang anak mencela kedua orang tuanya? Dia nggak bermaksud sama sekali, tidak ada keinginan untuk mencela orang tuanya. Tetapi karena perbuatan dia mencela bapak atau ibu orang menyebabkan ngarah kepada dicelanya bapak dan ibu dia, maka haram perbuatan dia mencela orang tua orang lain, bapak dan ibu orang lain. Ditutup segala jalan yang menyebabkan terjatuhnya dia ke dalam perbuatan yang haram. Seperti yang Allah sebutkan dalam ayat dalam Quran, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kalian mencela orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, sesembahan-sesembahan mereka, walaupun itu pantas untuk dicela karena kebatilannya, karena kesesatannya yang sangat nyata. Tetapi karena itu menjadi penyebab mereka akan membalas mencela Allah, mencela Rabb kalian, maka haram perbuatan itu, dilarang oleh Allah. Jangan kalian cela, agar mereka tidak mencela Allah. Perbuatan kalian mencela Tuhan-Tuhan mereka selain Allah menjadi penyebab dicelanya Allah oleh mereka. Suatu perbuatan yang mengarah kepada yang haram, maka diharamkanlah perbuatan itu, walaupun tidak berniat. Kamu tidak sama sekali bermaksud mencela Allah, tetapi dengan mencela sesembahan mereka, kamu menjadi penyebab dan teranggap itu celaan kepada Allah, diharamkan. Dan itulah saddud dzara'i, segala jalan, segala cara yang mengakibatkan jatuh pada yang haram seseorang, maka itu diharamkan pula. Dan banyak contoh lain yang fuqaha sebutkan terkait kaidah ini, seperti disebutkan oleh Imam Al-Mawardi dari madhab Syafi'i rahimahullah, larangan orang menjual anggur kepada yang diduga besar, apalagi diyakini akan diolah anggur itu menjadi khamr, minuman keras, walaupun anggur halal dan kamu jual pun halal, tetapi menjadi penyebab perbuatan haram, maka haram jual beli itu. Saddud dzara'i, ditutup jalan agar tidak mengarah kepada yang haram. Demikian pula menjual kain sutra kepada lelaki yang diduga besar akan menggunakan itu haram, atau emas dan yang serupa dengan itu. Yang haram, jika dikhawatirkan orang akan menggunakan itu atau memakai yang haram, maka haram
transaksi yang terkait dengan itu. Hadis seperti kata Imam Ibnu Abi Jamrah rahimahullah menunjukkan besarnya hak kedua orang tua, bapak dan ibu kita. Begitu besar hak mereka sehingga kita diwajibkan bukan hanya berbuat baik kepada mereka, bukan hanya tidak berbuat jelek kepada mereka, bahkan kita dilarang dan diharamkan pula melakukan sesuatu yang mengakibatkan kejelekan bagi mereka walaupun tidak kita maksudkan. Menunjukkan besarnya hak mereka. Kita jadi dosa ketika bapak ibu kita dicela orang karena kita sebagai penyebabnya. Hadis pula menunjukkan bolehnya atau dalam syariat dipakai al-amal bil ghalib atau ghalabatul dhann, beramal atau berhukum berdasarkan dugaan kuat, dugaan besar, boleh dalam syariat. Dan itu dipakai dalam banyak hukum. Berhukum berdasarkan dugaan besar, sesuatu yang belum sampai kepada yakin, dugaan tapi kuat. Pendalilan para ulama dalam hadis ini yaitu ketika Rasulullah melarang ini, mencela bapak dan ibu orang, khawatir dia akan mencela bapak dan ibu kita. Padahal kalau kamu misalnya mencela bapak dan ibu orang, kan belum tentu dia membalas mencela bapak dan ibu kamu. Apa yakin kalau kamu mencela bapak dan ibu orang, bapak kamu begini, ibu kamu begini, apa pasti dan yakin dia berkata juga bapak kamu yang begini, ibu kamu? Ya belum tentu. Memang tidak yakin. Bisa jadi dia nampar kamu, gak mencela bapak ibu kamu. Boleh jadi juga mungkin dia marah-marah memaki-maki kamu, bukan ibu dan bapak kamu. Kemungkinan ada. Tetapi Rasulullah larang karena dugaan besarnya dan kebiasaannya dia membalas mencela bapak dan ibu kamu. Nah, berdasarkan dugaan kuat itulah dilarang kamu mencela bapak dan ibu orang lain. Dan begitu dalam banyak hukum. Berhukum berdasarkan dugaan kuat, ghalabatul dhann, walaupun tidak sampai kepada yang yakin. Hadis juga mengajarkan murajaah, hendaknya seorang penuntut ilmu atau umat ini secara umum kembali kepada seorang alim, bertanya, minta klarifikasi, penjelasan tentang sesuatu yang belum dia pahami, yang tidak dia mengerti. Hendaklah dia tanyakan kepada alimnya. Makanya para sahabat ketika mendengar ini segera mereka tanya ke Rasul SAW, minta penjelasan. Apa mungkin seseorang mencela bapak dan ibunya? Iskal bagi mereka. Dan Rasul beri penjelasan. Mungkin tadi dengan dia mencela bapak dan ibu orang. Dalam hadis Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al-As radhiyallahu ta'ala an juga tentunya menunjukkan haramnya mencela bapak dan ibu orang lain, karena kewajiban setiap muslim untuk tidak mencela manusia, orang lain,
atau mencela bapak dan ibunya, karena perbuatan itu hanya menambah keruhnya hubungan, semakin tajamnya kebencian dan permusuhan di antara mereka. Yang wajib masing-masing melakukan memberi penghormatan, memuliakan orang tua yang lain. Kadang orang zalim, mungkin karena emosi dan marah, dia ada ketidakcocokan dengan seseorang yang jadikan sasaran celaan bapak dan ibunya. Ya, bapak ibunya mungkin sudah mati atau di sana sedang di rumahnya di luar kota. Apa salah mereka? Kemudian dijadikan celaan. Bapak kamu ini begini, ibu kamu. Apa salah mereka? Yang urusan sama kamu fulan ini. Itu merupakan udwan, perbuatan yang melampaui batas, sudah merupakan udwan dan kezaliman. Di Adabul Mufrad Bukhari, Rasulullah SAW sebutkan termasuk udwan yang tidak dicintai Allah. Allah tidak mencintai mereka yang melampaui batas. La yuhibbul mu'tadin. An yasubbahu ar-rajul bisabba fayasubbahu bisabbatain. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dia dicela oleh orang dengan satu celaan, dia balas dengan dua celaan. Sudah melampaui batas. Kamu misalnya dikata-katai orang, wah memang kamu dasar bodoh. Satu. Kamu membalas, gak terima, sakit hati, tersinggung. Wah kamu yang bodoh dan senting memang. Dua. Dia cuma satu, kamu balas dengan dua. Itu udwan, sudah melampaui batas. Kalau itu saja sudah teranggap melampaui batas dan diharamkan, apalagi kemudian orang yang tidak tahu menau dan tidak ada hubungan dengan kamu, gak ada salah, gak ada apa, orang tua dari orang yang bermasalah dengan kamu. Demikian hadis Abdullah bin Amr mengajarkan kepada kita bahwa lil wasail hukmul maqasid. Wasilah itu hukumnya hukum maqasid, hukum tujuan, mengarah kemana tujuannya. Ketika itu mengarah kepada yang haram, maka segala wasilah, segala cara dan jalan mengarah ke sana itu pun diharamkan. Selain itu, hadis juga mengajarkan kepada kita bahwa mutasabbib, orang yang menjadi penyebab, itu sama mendapati seperti apa yang didapati oleh mubashir. Mubashir itu orang yang langsung melakukan, pelakunya. Mutasabbib, penyebabnya. Sama kedua-duanya dalam hukum. Walaupun si penyebab tidak secara langsung berbuat dan melakukan, tetapi karena dia penyebab, maka dihukumi seperti pelakunya yang langsung menjalani. Kalau itu kebaikan, ya kedua-duanya sama dalam kebaikan, pahala. Kalau itu kejelekan, ya demikian pula kedua-duanya dalam dosa dan kejelekan sama. Seperti ini dalam kejelekan. Orang ini tidak mencela langsung orang tuanya,
Tidak secara langsung, tapi karena dia penyebab, sama dosanya dan haramnya dengan yang langsung mencela orang tua dia. Dan begitu dalam perkara-perkara yang lain. Itu akan lebih jelas dalam hadis yang berikutnya nanti. Ad-dal 'alal khair mithlu ajri fa'ilih. Orang yang menunjukkan kebaikan, baginya pahala seperti yang melakukannya. Walaupun kamu gak langsung melakukan, tetapi kamu menjadi penyebab, penunjuk. Karena kamu orang ini mengetahui kebaikan dan bisa mengamalkannya, maka pahalanya pun mengalir ke kamu. Begitu pula sebaliknya, wal'iyadzubillah, kalau itu kejelekan. Dia yang mengajari, dia yang menunjukkan kejelekan kepada orang, penyimpangan, kesesatan, bid'ah, kebatilan, maksiat, wal'iyadzubillah. Sebagaimana pelaku langsung perbuatan itu menanggung dosa, yang mengajari pun menanggung dosa. Tanpa dia gak akan tahu orang ini dosa. Kalau bukan karena dia sebagai penyebab dan yang menunjukkan, orang ini gak akan terjatuh dalam maksiat. Wahakadha seterusnya. Maka hadis Abdullah Ibn Amr ini hadis yang agung, hadis yang mulia, banyak hikmah dan faidah yang diajarkan di dalamnya. Berikutnya kata Hafidh, wa an Abi Ayyub radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dan dari Abu Ayyub bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalathi layal yaltaqiyan fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar saudaranya, memboikotnya, tidak bertegur sapa, tidak memberi salam padanya lebih dari 3 malam, di mana keduanya bertemu, yang ini berpaling, yang itu berpaling, dan yang terbaik di antara keduanya yang memulai memberikan salam kepada saudaranya. Hadis ini merupakan adab dalam muamalah atau dalam mukhalatah, dalam pergaulan antara muslim yang satu dengan yang lain, di mana Rasul sallam melarang seorang muslim berseteru, tidak bertegur sapa, saling berpaling dengan muslim yang lain lebih dari 3 malam. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis ini para ulama sebutkan tentang haramnya hajar, berseteru dan memboikot seorang muslim lebih dari 3 malam, sehingga hadis tentunya menunjukkan bolehnya perkara itu di 3 malam ke bawah. Bolehnya perseteruan jika memang harus terjadi kurang dari 3 malam, maksimalnya 3 malam. Dan itu nas
dari hadis Rasul, karena yang beliau katakan lebih dari 3 malam haram. Terfahami dari itu kurang dari 3 malam berarti boleh. Kata Imam Nawawi, ulama sebutkan diperbolehkan hal itu kurang dari 3 malam karena syariat yura'i, menjaga dan masih menganggap, memperhatikan perasaan manusiawi yang ada pada tiap orang. Dia sebagai Bani Adam, manusia, memang ada watak, tabiat pada dirinya marah, tersinggung, sakit hati, akhlak jelek, dan yang serupa dengan itu, ya manusiawi, wajar. Sehingga dimaafkan, dapat rukhsah atau udzur untuk melakukan itu jika terjadi sesuatu dengan saudaranya muslim yang lain, entah apa, mengakibatkan dia sakit hati, dia marah, sampai berseteru, ya sudah, dia nggak mau bertegur sapa, dia nggak mau kasih salam, tidak mau menjawab salam, berpaling jika bertemu, melengos. Dimaafkan itu selama kurang dari 3 malam, masih dijaga dan dianggap perasaan dia sebagai adami, wajar. Mau manusia, siapa orangnya yang tidak? Ada perasaan, ada ketersinggungan, sakit hati, tapi tidak boleh lebih dari 3 malam. Itu batasan yang diberikan oleh syariat. 3 malam ini agar kemudian luntur dan hilang perasaan tersebut, sirna dengan berjalannya waktu 3 malam. Reda emosi dan amarahnya, sehingga kembali hubungan akrab dan mesra, baik di antara keduanya seperti sedia kala. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Sebaik-baik mereka yang berseteru, yang mulai memberikan salam, yakni yang paling afdol di antara keduanya. Yang pertama mau memberikan salam, bertegur sapa dengan saudaranya yang sempat berisi tegang dan berseteru dengannya. Sehingga hadis ini dalil bagi Imam Syafi'i, Imam Malik rahimahumullah dan selain mereka yang menyatakan bahwa salam, mengucapkan salam itu sudah cukup menghentikan hajar, menghentikan perseteruan di antara mereka berdua.
teranggap sudah berhenti, teranggap sudah selesai dengan dia memberi salam, Assalamualaikum, kepada saudaranya. Dan dengan itu pula terangkat sudah dosa dari keduanya, sudah nggak berdosa. Karena batas waktunya 3 hari, dan setelah itu dia memberi salam, ya sudah tidak terkena dosa lagi, karena sudah memberi salam, sudah selesai, terangkat perseteruan di antara mereka. Menurut Imam Ahmad Ibnu Hanbal, demikian pula Imam Ibnul Qasim dari fuqaha Malikiyah menyatakan kalau memang orang ini mengganggu, mendolimi saudaranya, maka tidak cukup salam ini menghentikan atau teranggap memutus perseteruan di antara keduanya. Kalau dia mendolimi dan menyakiti saudaranya, nggak cukup hanya salam teranggap menghentikan hajar dan perseteruan di antara keduanya. Imam Nawawi sebutkan, jika seseorang menulis surat, dia tidak bertemu memberi salam, tetapi mengirim surat kepada saudaranya, atau mengutus seseorang, yakni untuk membenahi hubungan. Surat yang mungkin isinya minta maaf atau ini itu, untuk melunakkan hati dan membenahi hubungan di antara keduanya. Atau ngutus orang, saya dari fulan disuruh datang ke kamu, ya, dia tanya bagaimana kondisi kamu ini, dia ingin membenahi kembali hubungan yang seperti semula, begini-gini, yang semacam itu. Apakah cukup teranggap pula telah menghentikan hajar yang dilarang, perseteruan di antara keduanya? Apa terhenti dan terangkat dosa dengan itu, ataukah tidak? Disebutkan oleh Imam Nawawi ada 2 pendapat di kalangan fuqaha. Di antara mereka ada yang menyatakan tidak teranggap hilang perseteruan itu, karena dia tidak langsung berbicara dengan saudaranya. Sementara yang Rasul sebutkan, alladzi yabda'u bisalam, yang terbaik yang memberi salam, mengucap langsung, bertemu, memberikan salam kepadanya. Sehingga ini tidak cukup hanya surat, atau kalau sekarang misalnya SMS atau yang serupa itu. Tetapi yang dikuatkan oleh Imam Nawawi bahwa itu cukup, teranggap bisa, karena tujuan yang diinginkan adalah izalatul wahsyah, menghilangkan hubungan liar di antara keduanya. Semula kan liar, gak jinak hubungan keduanya. Ya ada jarak, ada ini namanya perseteruan,
ada jarak, ada ketidaksenangan, ada begini, liar hubungan keduanya. Yang semula mesra, semula baik, jinak. Dengan cara-cara yang tadi disebutkan bisa menjinakkan yang liar hubungan mereka. Orang kembali merasa dekat dengan saudaranya, merasa diperhatikan, merasa kembali ada pembenahan hubungan di antara keduanya. Fulan kirim surat atau SMS tanya, bagaimana kamu, kita ingin kembali baik begini. Dengan seperti itu kan hubungan akan kembali terjalin baik seperti semula. Sama seperti ketika dia bertemu dan memberikan salam kepadanya. Allahu a'lam, itu yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tentang hajar ini, memboikot dan tidak bertegur sapa, perseteruan di antara keduanya. Hajar semula maknanya at-tark, orang meninggalkan sesuatu. Di dalam hadis tentu yang dimaksud bukan hajar dalam artian hijrah, pindah dari satu negeri ke negeri lain, tetapi dia meninggalkan hubungan baik atau perkara-perkara yang baik dengan saudaranya. Tegur sapa, salam, bermuka manis, dan hal-hal yang serupa dengan saudaranya. Di dalam hadis para ulama sebutkan bahwasanya orang yang berseteru muslim dengan muslim yang lain masih teranggap dalam perseteruannya selama mereka belum membenahi hubungannya. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan di Musnad Ahmad, juga di Sahih Ibnu Hibban dari hadis Hisham Ibnu Amir, fa innahuma nakithani 'anil haqq ma dama 'ala siramihima. Keduanya menyimpang dari kebenaran selama mereka masih dalam perseteruannya, selama mereka masih tidak bertegur sapa dan memboikot satu dengan yang lainnya. Di dalam perkara ini Imam Ahmad rahimahullah menyatakan bahwasanya kembalinya hubungan baik antara muslim yang satu dengan yang lain menuntut kembalinya hubungan seperti sedia kala. Tidak cukup hanya anak sudah kasih salam selesai. Yang penting anak sudah ngasih salam. Lah,
kata Imam Ahmad, dituntut mengembalikan hubungan seperti sedia kala. Kalau sedia kala ya namanya teman dekat, mesra, akrab, bisa canda gurau begini begitu. Dengan perseteruan itu semua rusak dan hilang, maka membenahi perseteruan itu ya harus dia kembalikan seperti sedia kala. Bagaimana dia mesra dengan saudaranya, akrab, canda gurau seperti semula. Bukti kalau dia membenahi hubungan dan menghentikan perseteruan di antara keduanya. Perkara ini pula mengajarkan kepada kita bahwa memboikot seorang muslim bisa karena perkara-perkara pribadi atau duniawi, bisa pula karena perkara-perkara din, agama. Kalau itu perkara pribadi atau duniawi, terjadi di antara satu dengan yang lain, ini menipu mungkin, ini mencela, ini cekcok dan semisalnya. Ini yang hadis sebutkan, dilarang seorang muslim berseteru, tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Kalau itu berdasarkan sebab-sebab pribadi atau duniawiyah, perkara-perkara duniawi, tidak boleh melebihi ini. Namun jika penyebabnya adalah perkara din, karena Allah Subhanahu wa ta'ala seperti dihajarnya ahlul bid'ah, ahlul ahwa, tokoh-tokoh laku kesesatan yang menyeru kepada penyimpangan, yang menyalahi ajaran Allah, tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka yang semacam itu atau pelaku-pelaku maksiat yang terang-terangan melakukan kemaksiatannya, maka yang semacam ini terus ada, artinya terus ditinggalkan orang itu, diboikot sampai dia bertobat dan meninggalkan perbuatannya, membenahi kondisi dia, keagamaannya, sampai dia berbenah diri. Tidak terbatasi dengan waktu 3 hari atau 3 malam. Kalau itu dasarnya adalah perkara agama, kemaslahatannya adalah untuk kemaslahatan agama, kemaslahatan kita dan kemaslahatan dia. Kemaslahatan agama agar tidak dimasukkan ke dalam agama sesuatu yang bukan dari agama. Al-wala wal bara, kebencian, cinta, loyalitas, anti loyalitas,
itu untuk menjaga iman dan menjaga agama ini agar tidak diporak-porandakan dan tidak dirongrong oleh musuh-musuhnya, tinggalkan dan diboikot mereka. Kemaslahatannya pula untuk diri kita agar tidak ketularan kemaksiatan mereka, kesesatan mereka. Kita menjauh, meninggalkan dia. Kemaslahatan bahkan untuk mereka, pelaku-pelakunya, agar kemudian dia berbenah diri, ditinggalkan, diboikot, agar dia merasa terkucil dan mau bertobat, membenahi dirinya. Dahulu di masa salaf rahimahumullah, kejelekan ada, orang-orang sesat semacam itu, tetapi mereka ini kelompok yang menyendiri karena diboikot, sehingga ya bikin komunitas sendiri kecil dan mambud, kelompok yang dibenci, kelompok yang ditinggalkan, kelompok yang sehingga bukannya tidak ada kejelekan, ada, tetapi minim sekali pengaruhnya, ditekan, diminimalisir sedemikian rupa oleh para ulama salaf. Orang tahu kalau itu jelek, kalau mereka ini berbahaya, merusak agama dan iman umat, sehingga bagi mereka kan juga kebaikan, sehingga dosanya tidak semakin bertambah, tidak lebih banyak, menyesatkan orang, menanggung dosa. Umat pun terjaga dari kejahatan mereka, pemikirannya. Namun ketika di belakangan hari ini melemah penerapan wala dan bara ini, sehingga mereka ini larut dalam masyarakat bersama umat. Di tengah-tengah mereka sudah tidak ada batas, tidak ada hajar, tidak ada tahdir, tidak ada yang menjauhkan mereka, sehingga lebih mudah untuk menyebarkan virusnya. Banyak korban, banyak yang menjadi sasaran, mereka semakin menjadi-jadi. La haula wala quwata illa billah. Ini semua merupakan fitnah. Kalau itu perkara agama, fitnah yang diuji umat dengannya. Maka yang wajib semestinya setiap muslim mawas diri dan berhati-hati kepada mereka, lebih peduli kepada keselamatan agamanya, kemudian dirinya, agar tidak terkena infeksi penyakit, kesesatan. Dahsyat sekali pengaruhnya, kuat dan cepat, tanpa dirasa. Demikian kuatnya, demikian cepatnya. Orang tiba-tiba tanpa dia sadari sudah di titik mana sangat jauh, meninggalkan al-haq dan menyalahi sunnah Rasul
sallallahu alaihi wasallam. Dan sejarah sebaik-baiknya pelajaran bagi muslimin di masa itu, dari awal sejarah Islam terbukti beberapa anak-anak sahabat bahkan radhiyallahu anhum, anak-anak para sahabat, sebagian para sahabat ketika ada kekaguman, tertipu kepada Abdullah bin Saba dan gerakannya yang merusak dan menyesatkan, ikut sempat terseret dan terbawa oleh gerakannya. Ketika muncul Mukhtar ibn Abi Ubaid yang mengaku nabi, sebagian anak-anak sahabat juga sempat terpengaruh olehnya. Karena kedekatan ini, kurang adanya jarak yang semestinya mereka menjauh, menghajar, meninggalkan orang-orang rusak dan menyesatkan seperti itu, terbawa sampai masa digulingkannya Utsman ibn Affan. Sebagian dari anak-anak sahabat terpengaruh, terbawa, padahal orang tuanya orang-orang terbaik di umat ini, dan tentunya sahabat tidak henti-hentinya dan tidak mereka lakukan segala yang mereka lihat itu nasihat dan yang terbaik, terutama untuk anak-anaknya. Tapi ibrah, pelajaran bagi umat ini. Imran ibnu Hittan, kita tahu, rawi hadis dan bersama ahlu sunnah, bersama sunnah, dan teman-temannya adalah ahlu sunnah. Sampai dia jatuh cinta kepada perempuan dari Khawarij. Senang diingatkan, jangan Imran, itu perempuan Khawarij dari mereka yang mengkafirkan selain golongannya, yang menentang pemerintah, begini-begini. Kata Imran, aku mau menikahi dia dan aku mau keluarkan dia dari Khawarijnya, masukkan dalam sunnah. Nikah. Setelah nikah, bukannya Imran Ibnu Hittan yang mengeluarkan istrinya yang menarik Imran dari sunnah, diceburkan ke dalam Khawarij. Sampai Imran sempat membuat syair yang isinya adalah pujian kepada pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang membunuh Ali, yang berkudeta, memberontak kepada Ali, dan bahkan yang membunuh, memukul Ali dengan pedangnya. Dia katakan dalam beberapa bait syairnya, ya darbatan min taqiyyin ma urida biha illa min dil arsy ridwana. Hantaman pedangmu itu hantaman pedang orang yang bertakwa, taqi. Dia sifati, dia katakan yang membunuh Ali itu orang bertakwa, orang yang masya Allah alim dan tidak dia inginkan kecuali ridho dari yang memiliki arsy, yaitu Allah. Ma urida biha illa min dil arsy ridwana.
Dia hanya mengikhlas, mengharap keridhaan Allah dengan membunuh sahabat Rasul, menantu Rasul SAW, khalifah keempat. Justru pembunuhnya yang dia puji-puji, dia sanjung-sanjung dan dia muliakan, bukannya Ali bin Abi Thalib. Akibat dekat dengan orang yang rusak keyakinannya, rusak imannya, akidahnya, pemikirannya sesat, hancur. Kita tahu pula Imam Baihaqi rahimahullah, imam, ketika tertipu dan asyik dengan beberapa tokoh yang menyimpang, terseret dalam kesesatannya, ketika beliau rahimahullah, ghafarallahu lahu, semoga Allah ampuni beliau, tapi pelajaran bagi yang lain. Ketika Baihaqi kagum dengan Ibnul Fawraq, tokoh Asy'ari Mu'tazilah, terpengaruh dan asyik dengannya, tanpa disadari tersedot itu pemikiran-pemikiran Asy'ariyah kepada Imam Baihaqi, sehingga terjerat dalam pemahaman Asy'ariyah. Baihaqi, imam besar padahal. Kita tahu pula Imam Al-Harawi, Abu Dzar Al-Harawi. Al-Harawi ini termasuk yang meriwayatkan Sahih Bukhari dengan banyak riwayat. Perawi Sahih Bukhari. Beliau dapati ungkapan pujian atau kekaguman dari Imam Daruqutni rahimahullah kepada Al-Baqillani, dan Baqillani tokoh Asy'ariyah, Asy'ariyah, imam dalam Asy'ariyah. Baqillani melihat ungkapan pujian dan kekaguman dari Daruqutni, Al-Harawi kagum dengan Baqillani, sehingga ada kedekatan, ada ini itu, tanpa terasa terjerat dalam pemikiran-pemikiran Asy'ariyah, sampai bahkan Al-Maghribul Arabi, daerah Maghrib Arab sana, semula masyarakatnya muslimin tidak mengenal mazahib, tidak tahu menau tentang firqah, yang mereka tahu hanyalah sunnah murni. Sampai zaman Abu Dzar Al-Harawi ini masuk pemikiran-pemikiran Asy'ariyah darinya, karena dia dari Maghribul Arabi sana, menjadi bibit wal iyadzu billah Asy'ariyah.
kita takut kalau terkena apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man zanna fil Islam sunnatan sayyi'ah fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yunqasa min auzarihim syai'a." Dia memberi contoh yang jelek, pemikiran yang sesat. Dia menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari dosa mereka sama sekali. Menanggung dia. Dia yang membukakan pintu. Dia pemula. Semua itu akibat tidak adanya wala wal bara, atau tidak kuatnya wala wal bara, melemahnya wala wal bara. Tidak ada hajar, tidak ada tahdir. Yang wajib semestinya mereka ditinggalkan, yang wajib mereka semestinya ditahdir dari umat dari mereka. Tetapi ketika yang terjadi adalah sebaliknya, kedekatan, bukannya kebencian dan jarak, malah kedekatan dan kemesraan, ini itu, terjadilah apa yang terjadi. Ibrah bagi yang lain. Kata Imam Ahmad, fala yahmilanna ahadakum husnu dhannihi binafsihi wa'tiqaduhu bisihhati madhhabih an yughamir bidini atau bi'aqidati. Jangan sekali-kali kamu karena husnudzon pada dirimu sendiri berbaik sangka, saya ahlus sunnah, saya nggak akan terpengaruh, saya kuat imannya. Jangan pula karena dia yakin madhabnya benar, madhab sunnah, madhab salaf, dia pede kalau keyakinan saya ini benar, kemudian dengan bermodal semua itu dia bermain api dengan agamanya. Yughamir, mughamarah itu dia jadikan taruhan agamanya dengan mendekat kepada orang-orang yang rusak dan jelek seperti itu. Kata Imam Ahmad, falaqad ra'aitu jama'atan kanu yal'anunahum wa yasubbunahum. Aku tahu orang-orang yang dulunya melaknati mereka, orang-orang yang mencela mereka, benci sekali dengan mereka, lisan. Fama zalat al-mu'anasah fihim hatta sabbau ilaihim. Teruslah adanya hubungan dekat, adanya kemesraan, hubungan baik mereka dengan ini, senyum ini itu, adanya kejinaan, sampai mereka tersungkur masuk ke dalam perangkap mereka. Awalnya mencela dan melaknati,
begitu. Yang wajib kalau itu perkara agama seterusnya, sampai mereka ini mau bertobat dan berbenah diri, meninggalkan perkara-perkara mereka yang menyalahi agama, menyalahi syariat. Sebagaimana Rasul SAW melakukan itu bersama para sahabat, kepada Ka'ab ibnu Malik dan dua sahabatnya radhiyallahu anhum, karena ditakuti mereka terkena nifaq, sampai Allah turunkan ayat mensucikan mereka dari itu setelah 50 hari. Setelah 50 hari disetrui oleh Rasul dan para sahabatnya, diboikot, tidak ditegur sapa, tidak disalam, salam tidak dijawab, tidak dilayani jual belinya dan seterusnya. Nah, demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk mereka berhati-hati dalam segala yang mengancam keselamatan iman dan agama mereka. Kalau itu urusan duniawi atau pribadi tadi, boleh maksimalnya 3 malam, tidak boleh lebih. Setelah itu agar dia kembalikan hubungan seperti sedia kala, memberi salam, bertegur sapa, akrab, dekat seperti semula. Dan demikian yang diajarkan kepada kita di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis tentu menunjukkan keutamaan bagi mereka yang pertama memberikan salam, karena berat bagi keduanya merasa ada jarak, ada perseteruan. Tapi jika dia mengalahkan nafsunya dengan mentaati Rasul, dia yang pertama memberikan salam, dia tentu yang lebih afdal di sisi Allah. Rasulullah SAW sebutkan, inna awlan nasi billah man bada'ahum bissalam. Orang yang pertama atau yang paling utama di sisi Allah, yang paling afdal di sisi Allah adalah yang pertama memberikan salam kepada saudaranya. Yang pertama memberikan salam kepada saudaranya. Maka hendaknya seorang mukmin berlomba untuk mendapatkan keutamaan itu. Hadis berikutnya disebutkan oleh beliau, wa an Jabir radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallam kullu ma'rufin shadaqah, akhrajahul Bukhari. Dari Jabir, Rasulullah bersabda, setiap kema'rufan itu sedekah. Hadis di Bukhari. Wa an Abi Dzar radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallam, juga dari Abu Dzar Rasulullah sebutkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq, akhrajahu Muslim. Jangan kamu remehkan perbuatan ma'ruf sekecil apapun, walaupun kamu hanya menemui atau menghadap saudaramu dengan wajah yang manis, dengan wajah yang baik. Itu pula sedekah dari kamu
kema'rufan. Serupa dengan itu hadis ketiga, wa an Abi Dzar qala qala Rasulullah sallam idza tabakhta maraqah fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Jika kamu memasak marak kuah, perbanyak airnya dan berikan kepada tetangga-tetanggamu kuahmu itu. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. 3 hadis ini berbicara tentang luasnya kema'rufan, banyaknya perkara yang ma'ruf, yang baik, banyaknya pintu sedekah yang bisa dilakukan oleh setiap muslim, dan tidak ada yang disepelekan, tidak boleh ada yang dianggap remeh, dianggap kecil dan sedikit. Apapun yang bisa dia lakukan, selama itu kebaikan dan sedekah, bermanfaat baginya, berguna bagi dia di dunianya maupun akhirat kelak. Kita lanjutkan insyaallah ba'da shalah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahil alamin.